Orang dalam kisah ini ingin mengatakan kepada kita, Rasul nggak ngajarkan sholat sunat wudhu, Bilal ngarang-ngarang. Siapa yang bilang seperti itu? Kecuali hanya ahlu bid'ah. Nggak ada ulama satupun, ulama ahli hadis yang mengatakan sholat sunat wudhu itu karangan Bilal bin Rabah. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika kita melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan sallallahu alaihi wasallam, apakah itu termasuk bid'ah? Terus bagaimana dengan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara trompa Bilal di dalam surga? Lalu Nabi berkata, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan?" "Aku mendengar langkah trompahmu di surga." Bilal menjawab, "Saya sholat setelah berwudu." Apakah amalan itu boleh kita lakukan atau hanya mencontoh Bilal saja? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah. Mereka ketika belajar dengan Rasulullah, belajar langsung, temu muka. Dan mereka tidak hanya belajarnya ketika bertemu di dalam kelas saja. Fahami, kelas di sini maksudnya adalah masjid. Tapi kehidupan keseharian Rasulullah mereka saksikan. Dan mereka mengambil pelajaran dari seluruh kehidupan Rasul itu, tidak hanya di dalam masjid. Di setiap keadaan mereka perhatikan gerak-gerik Rasul, mereka lakukan seperti yang Rasulullah lakukan, mereka kerjakan seperti yang Rasulullah kerjakan. Fahami, itu adalah sifatnya para sahabat. Jadi kalau itu sifatnya para sahabat, suatu hal yang mustahil Rasul tidak ajarkan, dia kerjakan. Hal yang mustahil. Karena sifat seluruh para sahabat itu taat dan patuh. Orang dalam kisah ini ingin mengatakan kepada kita, Rasul nggak ngajarkan sholat sunat wudhu, Bilal ngarang-ngarang. Siapa yang bilang seperti itu? Kecuali hanya ahlu bid'ah. Nggak ada ulama satupun, ulama ahli hadis yang mengatakan sholat sunat wudhu itu karangan Bilal bin Rabah. Nggak ada. Sholat sunat wudhu itu perintah Rasul. Rasul yang perintahkan. Cuman kelebihan Bilal, setiap wudhu sholat, setiap wudhu sholat, setiap wudhu sholat. Mudawamah ala sholatil wudhu, senantiasa melakukan sholat sunat wudhu. Tak ada wudhu kecuali ada sholat setelahnya. Itu yang tidak dikerjakan mayoritas orang. Hanya segelintir orang yang bisa mengerjakannya. Dan kelebihan itu yang ada pada Bilal, bukan Bilal ngarang-ngarang sholat sunat wudhu. Pahami dengan baik-baik. Dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman menyuruh budaknya mengambil air untuk berwudu. Lalu dia mengatakan, "Saya akan berwudu kepada kalian seperti apa saya melihat Rasul berwudu." Saksikan dari saya bagaimana wudu saya sekarang, karena wudu saya sekarang persis seperti yang saya lihat Rasul berwudu. Lalu Utsman bin Affan berwudu. Dia cuci tangannya 3 kali. Kemudian dia kumur-kumur dan menarik air ke hidung, lalu mengeluarkan. Dilakukan serentak 3 kali.
Kalau kita kan sering dipisah-pisah, kumur dulu, cuci hidung dulu kan. Banyak manusia kaum muslimin seperti itu. Yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan sekaligus. Jadi satu air ini sebagiannya diambil untuk kumur, sebagiannya ditarik ke hidung dan dikeluarkan. Istinsyak dan istinthar. Sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kirinya sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air lalu menyapunya di kepala dari depan sampai belakang. Ditarik lagi ke depan, langsung ke telinga. 1 kali. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya 3 kali. Lalu mencuci kaki kirinya 3 kali. Yang lain semua dilakukan 3 kali. Giliran bagian kepala disapu ke bagian belakang, ditarik ke depan, langsung ke telinga. Hanya 1 kali. Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat Rasul berwuduk seperti ini. Setelah itu beliau berkata, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka akan diampunkan dosanya. Apa? Sholat apa itu yang 2 rakaat itu? Sholat wuduk. Aku mendengar Rasul mengatakan, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, akan diampuni dosanya. Jadi jangan kira bahwa sholat sunat wudhu itu karya Bilal. Gak benar itu yang dikatakan orang itu karya Bilal. Para sahabat itu orang yang patuh dan taat. Kelebihan Bilal apa? Kelebihan Bilal tak ada wudhu kecuali setelahnya sholat. Mudawamah alal wudhu. Dan itu tidak dilakukan kecuali hanya segelintir orang. Gak mungkin seorang Bilal ngarang-ngarang sholat. Orang soleh di zaman kita sekarang saja, orang soleh di zaman kita sekarang aja gak akan berani ngarang-ngarang sholat, Pak. Orang-orang soleh, benar-benar soleh, apalagi Bilal bin Rabah yang hidup dari Mekah, bersama Nabi dari Mekah, menemani dakwah Nabi dari awal-awal dakwah. Bilal termasuk generasi pertama umat Islam. Bahkan dikatakan beliau orang yang pertama masuk Islam dari budak. Ada orang merdeka, ada budak. Orang merdeka yang paling utama masuk Islam Abu Bakar. Budak yang pertama kali masuk Islam Bilal. Lihat kemuliaan Bilal, menemani dakwah Rasul dari awal dakwah. Bahkan dialah orang Islam pertama dari kalangan budak. Orang seperti Bilal itu ahli ilmu, orang saleh, nggak mungkin ngarang-ngarang sholat. Jadi tidak benar bahwa sholat sunat wudhu itu adalah karya Bilal. Apa yang Bilal lakukan? Yang Bilal lakukan setiap wudhu dia sholat, setiap wudhu dia sholat, setiap wudhu dia sholat. Tak ada yang namanya wudhu kecuali dia sholat. Itu yang tidak dikerjakan kecuali oleh segelintir manusia. Dan Rasul mengakui, membenarkan, mengesahkan. Kalau seandainya tidak sah, maka Nabi akan mengatakan, betul Bilal, saya mengajarkan sholat sunat wudhu, tapi nggak boleh bermudawamah seperti ini, nggak boleh. Rasul akan katakan itu. Ternyata Rasul setuju, berarti boleh mudawamah, senantiasa, setiap wudhu, setiap wudhu sholat, setiap wudhu sholat, setiap wudhu sholat, setiap wudhu sholat. Para sahabat itu murid-murid Rasul, mereka gurunya langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami Al-Quran, memahami hadis langsung dari Rasul. Dan terkadang mereka memahami salah, dibenarkan oleh Rasul. Wajar kan murid ada salah-salahnya, dibenarkan oleh Rasul. Namun apa yang mereka lakukan itu, hukum dasarnya mereka ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sholat isya bersama kaumnya, ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Karena dia melihat Rasul sholat, dan terkadang Rasul ayatnya panjang-panjang juga. Maka beliau sholat di kaumnya, pas sholat isya panjang-panjang juga. Ada yang salah sholat isya panjang? Nggak ada yang salah secara hukum. Karena memang Rasul pernah sholat panjang-panjang juga, sholat wajibnya. Pernah juga pendek-pendek.
Namun sholat kita rata-rata pendek-pendek semua. Panjangnya yang mana? Kok ya sekali panjang-panjang gitu. Katanya ngikut Rasul kan. Jadi Mu'adz bin Jabal tahu secara hukum boleh panjang, boleh pendek. Itu diserahkan kepada imam. Akhirnya beliau sholat isyanya panjang-panjang, mengimami kaumnya. Ternyata ada orang yang tidak sanggup mengikuti panjang-panjangnya Mu'adz bin Jabal. Akhirnya ia batalkan sholat berjamaahnya, ia lanjutkan sendiri dan dia pulang. Secara hukum syariat ada yang salah dari yang dilakukan oleh Mu'adz? Kenapa? Dia belajar dari Rasul. Tapi ternyata itu salah. Sehingga Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau manusia memberikan fitnah kepada manusia wahai Mu'adz? Kalau kalian sholat menjadi imam, perhatikan makmum kalian. Boleh jadi makmum kalian ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang punya hajat. Dan barang siapa di antara kalian yang sholat, hendaklah dia meringankan untuk makmumnya. Kalau dia sholat memimpin sholat, hendaklah dia ringankan makmumnya. Kalau dia ingin sholat sendiri, sholatlah sepanjang yang dia mau. Coba ditegur oleh Nabi SAW Mu'adz bin Jabal. Ternyata Mu'adz kurang cek dan recheck siapa makmumnya. Rasul ketika memanjangkan, Rasul sudah takar siapa yang ada di belakang ini semuanya. Rasul kalau sholat, walaupun menghadap ke depan, Allah pertontonkan kepada Rasul apa yang terjadi di belakang saf sholat. Kata Nabi SAW, aku melihat kalian walaupun dari belakang aku. Bagaimana caranya? Hanya Rasul yang tahu. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menunjukkan kepada Rasul bagaimana keadaan saf para sahabat di belakang walau Rasul melihat depan. Ternyata salah. Salahnya Mu'adz bin Jabal, salah dalam praktek yang hukum asalnya benar. Paham nggak ya? Hukum asalnya benar, yaitu sholat kadang panjang, kadang pendek, menjadi imam kadang panjang, kadang pendek. Ternyata ada sedikit kekeliruan, ditegur, disalahkan oleh Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Bilal, yaitu mudawamah, dibenarkan oleh Nabi. Hukum asalnya ada sholat sunat wudu. Hukum asalnya ada sholat sunat wudu. Dan sholat sunat itu dikerjakan kaum muslimin. Namun satu yang dilakukan oleh Bilal yaitu mudawamah, selalu sholat sunat wudu. Maka ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Bid'ah dari mana? Dan orang yang punya argumentasi seperti ini karena rajin nonton YouTube. Dapatnya di YouTube itu. Kalau orang biasa yang jarang belajar ilmu agama di pesantren gak akan tahu ini argumentasi seperti ini. Tapi biasanya karena rajin nonton YouTube. Karena di YouTube itu disuguhkan yang benar dan yang salah. Dan ini termasuk yang salah yang disuguhkan di YouTube itu. Berargumentasi bolehnya bid'ah dengan sholat sunat wudunya Bilal. La haula wa la quwata illa billah. Dan mereka yang menyebarkannya untuk membolehkan bid'ah bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Karena bid'ah itu dilarang oleh Nabi. Nabi yang melarangnya, bukan ustaz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian, jauhi kalimatnya, jauhi oleh kalian hal-hal yang baru. Semua hal yang baru itu bid'ah, semua bid'ah itu sesat dan semua sesat itu di neraka. Nabi yang katakan, bukan ustaz. Sabda Rasul. Kembali kepada materi kita tadi. Kalau sudah Rasul yang mengatakan, apa kita katakan? Sami'na wa ata'na. Nah,